ya, anaknya sudah kerja. Apakah orang tua ikut-ikutan urusan kerjaannya anaknya? Enggak. Oh, Ya, enggak apa Om. bedanya sama sekolah? Oke. Oke, tapi di sini setuju ya kalau pendidikan di sekolah itu juga harus didukung dengan keadaan di rumah, alias dukungan orang tua pada saat belajar. Enggak. Oh, kenapa Om G? Boleh tahu alasannya? Ya Seru karena nih. itu urusannya murid sama guru, bukan urusannya anak sama orang tua lain. Oke, oke, Kan oke. orang tua menitipkan anaknya ke sekolah karena orang tua menilai dia tidak bisa melakukannya sendiri. Karena kalau dia bisa Mhm. melakukan sendiri kan dia nggak akan minta tolong orang lain. Bener, bener. Ibaratnya Kalau nggak usah kalau sekolah, kalau sekolah kita di rumah. kalau kita orang tua titipin anaknya ke sekolah, berarti kan kita minta tolong sama sekolah, Mhm. iya kan? Yap, Ya kalau kalau setuju, kalau setuju. saya minta tolong ke sekolah, apapun yang dilakukan di sekolah itu kan urusannya murid sama guru, bukan urusannya orang tua sama anak. Oke, oke. Ini Kan itu pernyataan untuk sama papa dengan mama untuk kerja misalnya, ya. Misalnya Mhm, ada anak-anaknya sudah kerja, ya, mhm. anaknya sudah kerja. Apakah orang tua ikut-ikutan urusan kerjaannya anaknya? Enggak. Oh, Ya, enggak, apa Om. bedanya sama sekolah? Oke, ini Jadi kalau peringatan keras untuk papa mama nih. Jadi Jadi kalau urusannya benar-benar sekolah, pertanyaannya adalah orang tua perlu lakukan adalah tanya ke pihak sekolah, ya. Kalau muridnya tidak melakukan apa yang gurunya minta, apa konsekuensinya? Ada enggak? Kalau Oke, tidak ada konsekuensinya, tidak ada kerugian yang dialami si murid, ya berarti kan memang terserah si murid mau lakukan atau enggak. oke. Ini papa mama harus lebih calm down jadinya ya kalau anak-anak sekolah online. Jadi nggak usah yang sampai nungguin di belakang sambil marahin, sambil nyubitin, disuruh fokus padahal anaknya udah nggak fokus. Ngapain itu? Begitu Om Ge. Fokus itu terjadi kalau dia melakukan yang dia suka. Coba suruh nonton TV, coba suruh nonton film, main game, pasti fokus. Bener. Nggak ada Oke. udah bilang, anak saya nggak bisa konsentrasi nih, kalau belajar susah. Itu bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Jadi kalau Mhm, orang tuanya mhm. mau bemperin gurunya, kalau orang tuanya mau membantu si guru apa namanya membuat anaknya setuju melakukan apa yang gurunya mau, ya berarti kan orang tuanya yang mesti usaha supaya anaknya setuju. Ya sekarang kalau kalau Oke. itu yang orang tuanya lakukan, terus ngapain orang tuanya nitip anaknya ke sekolah? Kalau orang tuanya Oke. berhasil, kalau orang tuanya bisa. Mhm, mhm, mhm. Kalau Setuju, orang tuanya setuju. cuma bilangnya, tapi kan aku butuh ijazah buat anaknya. Nggak usah sekolah kalau butuh ijazah mas sekarang. Ikut ujian persamaan juga dapat ijazah. Bener, Ngapain sekolah tiap hari? Bayar lagi, bener, mahal lagi. bener. Sekarang banyak banget yang komen nggak masuk sekolah, tetap orang tua ikut ngajarin juga, bayar sekolahnya mahal. Oke, mudah-mudahan pandemi Iya, ini kalau orang segera tuanya berakhir. berhasil membuat anaknya belajar, ya berarti kan orang tuanya tidak perlu dibantu. Ya, bener. Oke. Om G, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Om G ya. Ada lagi dari Rini Ayu. Kalau anak kecanduan nonton gimana ya? Udah dibeliin mainan edukasi, dia nggak betah. Dibeliin mainan nggak betah, padahal aku maunya nemenin. Sama ini ya Om G ya? Iya sama, kalau nggak betah itu pertanyaannya dia tidak bisa betah, dia tidak bisa fokus, atau dia tidak suka, dia tidak mau karena nggak Mhm, suka. mhm, mhm. Oke. Jadi Om G, kalau ini orang ada tuanya pertanyaan. mau anaknya melakukannya, ya berarti kan itu maunya orang tua. Berarti Mhm. orang tuanya yang perlu usaha membuat anaknya setuju. Ya, caranya kalau kita mau bikin orang setuju, itu ada dua. Satu, dibikin dia jadi suka melakukannya. Dua, dibikin dia jadi perlu melakukannya. Mau pilih yang mana? Silahkan masing-masing orang tua memilih. Saya mau bikin Pilih. anaknya setuju karena suka atau setuju karena perlu. Ya, tapi kalau Oke. kalau orang tua pilih anaknya setuju karena perlu, dan ketika akhirnya berhasil orang tuanya membuat anaknya setuju karena perlu, terus anaknya melakukannya dengan berat hati, itu juga nggak boleh dimasalahin. Semua orang yang melakukan sesuatu karena perlu, bukan karena suka, akan melakukannya dengan berat hati.
nggak usah melakukan yang kayak gitu. Kayak ya urusan belanja pun, kalau belanjaannya itu harganya mahal, kita bayarnya juga dengan berat hati. Bener. Nggak cuma anak-anak, orang dewasa pun seperti Iya, itu ya. jadi kalau saya melakukannya dengan apa namanya, saya melakukannya karena saya perlu melakukan itu, padahal saya nggak suka, ya itu ya saya melakukannya akan dengan berat hati karena saya nggak suka. Jadi bukan Oke. bukan dimasalahin berat hatinya, tapi yang dimasalahin dilakukan atau tidak. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Tapi Om kalau G, orang tuanya mau anaknya melakukannya dengan bersenang-senang, berarti jangan dibikin perlu, tapi dibikin suka. Ya silahkan suka. tinggal usaha Oke. anaknya gimana caranya supaya anaknya jadi suka. Om G termasuk yang setuju nggak dengan sebuah kadang-kadang ada orang tua yang merasa tadi kan Om G sudah menjelaskan sebenarnya dua pilihannya, dibikin suka atau dibikin butuh, dibikin perlu anaknya. Kadang-kadang kan kalau untuk membuat dibikin perlu ini ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mungkin harus tegas, harus lebih keras atau mungkin kalau Om G lebih setujunya seperti apa? Kita tegasnya ini bentuknya haruskah kita memaksa atau haruskah kita memunculkan wajah serius atau kita marah atau seperti apa kalau menurut Om G? Kalau mau dibikin perlu, teknik yang bisa dipilih ada tiga. Yang pertama adalah memaksa. Yang kedua adalah membuat menu pilihan. Yang ketiga adalah berdagang. Berdagang Oke, ini juga ada dua formatnya. Bisa pakai format upah, saya bayar dia. Bisa pakai format usaha, dia bayar saya. Silahkan oke. pilih mau yang mana. Jadi memaksa adalah salah satu teknik yang bisa dilakukan. Perkara Mm-mm. itu apa oke dinilai oke atau tidak ya tergantung masing-masing orang tua. Orang tua apa namanya menilai teknik paksa itu efektif nggak untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, yang Oke, kedua teknik paksa itu orang tua sanggup nggak ngadepin resikonya. Kalau teknik yang dipilih itu efektif mencapai tujuan dan resikonya sanggup dihadapin, berarti teknik itu oke buat orang tua itu, buat orang tua yang lain belum tentu. benar, Atau benar. orang tua yang sama pakai teknik yang sama di situasi A berhasil dan oke resikonya sanggup dihadapin, tapi di suatu situasi B belum tentu. Ibaratnya ini trial dan error ya, Om ya. Kita coba, Iya itu orang-orang nantinya orang akan tua yang berhasil pilih bukan enggak. apa namanya dalam setiap situasi kepada setiap anak, makanya karena kan anaknya beda, tekniknya belum tentu efektif juga walaupun Benar, sama. benar, benar. Kadang-kadang berhasil di kakaknya, tidak berhasil di adiknya. Iya, Kadang-kadang juga seperti iya, itu. Oke, iya. Om Kalau G, jadi, uh, Om G, ada yang ya. mau dilanjutkan? Iya, jadi orang tuanya pilih kalau mau bikin setujunya karena perlu, orang tua pilih mau pakai teknik yang mana, mau dipaksa, mau dikasih pilihan, atau mau didagangin. Perkara keras, tegas dan lain-lain itu bukan masalah di situ, masalahnya konsisten atau tidak. Jadi kalau mau maksa ya konsisten dengan teknik paksanya, kalau mau pakai teknik pilih konsisten dengan teknik pilihnya, kalau mau pakai teknik dagang ya konsisten dengan teknik dagangnya. Yang jadi Konsisten. masalah itu nggak konsistennya, bukan masalah keras keras, tapi kalau nggak konsisten Benar, percuma. Galak tapi kalau nggak benar. konsisten percuma karena anak akan mempelajari polanya. Oke. Intinya dari semua pilihan ini orang tua wajib konsisten. Jadi kalau mau Ya, caranya memaksa, memberikan menu, dibikin perlu, dibikin suka, nantinya mungkin ada proses dianggap seperti berdagang. Ini butuh yang namanya apapun. konsisten. Jadi Ya, anak juga tidak mempelajari polanya pada akhirnya mulai untuk berusaha menghindar ya, Om ya, kalau misalnya ya kita kalau sendiri nggak ya kalau konsisten. nggak konsisten kan pasti akan ada celahnya. Ya, anak akan mempelajari itu. Itu yang akhirnya nanti apa namanya terjebaknya ke adu menang lagi. Oke, oke. Om G, kadang-kadang kan kita ini sebagai orang tua ini ada mood swingnya, terutama perempuan nih Mhm. kadang-kadang kalau Mhm. misalnya PMS, nggak tahu kenapa kalau lagi ada masalah, tiba-tiba pengen nangis, terus eh, agak-agak sedikit cepat marah. Ini kalau misalnya anak melihat kita dalam keadaan menangis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bersembunyi atau kita menjelaskan apa yang sedang kita rasakan? Kalau saya memang sedang Ya, menangis, atau kalau itu seperti apa kalau menurut pertanyaannya Om G? orang tuanya mau menampilkan citra apa ke anaknya? Apakah orang tuanya mau menampilkan diri kepada anaknya sebagai manusia biasa, atau orang Mhm. orang tua mau menampilkan diri kepada anaknya sebagai manusia super, atau orang tua mau menampilkan diri kepada anaknya sebagai manusia yang tak berperasaan, atau yang bagaimana?
Kalau orang tua mau menampilkan dirinya sebagai manusia biasa, ya tampillah sebagai manusia biasa, alami saja, natural saja. Kalau memang ada sesuatu yang membuat orang tuanya sedang jadinya menangis, ya, dan situasinya menurut orang tuanya oke untuk menangis, ya menangislah. Ketika anaknya melihat orang tuanya menangis, terus masalahnya di mana? Nah, kalau masalahnya mau dijelasin atau enggak, ya tergantung anaknya bertanya apa enggak. Kalau anaknya nggak bertanya kan berarti dia tidak perlu informasi apa-apa. Kalau anaknya bertanya pun ya berarti kan yang diperlukan cuma apa namanya jawaban isian, bukan jawaban esai. Benar, benar. Jadi intinya kita sebagai orang tua ini ingin menampilkan citra seperti apa? Iya, dan Seperti kan apa namanya perilaku yang kita tampilkan kepada anak-anak itu kan akan jadi contoh. Termasuk juga kalau orang tua yang menampilkan dengan, mudah-mudahan nggak ada ya papa mama di sini, atau mungkin sering melakukan hal ini, tapi mudah-mudahan mulai malam hari ini belajar untuk mendidik diri sendiri untuk berubah. Kadang-kadang nih Om G, kita bisa menemukan beberapa orang tua, papa, mama, yang pada akhirnya pada saat emosi keceplosan ngomong kasar, menggunakan tangan, entah itu mencubit, memukul. Ini bener nggak sih? Nanti kan pada akhirnya anak ini kan melihat, terus dia juga menyerap, dan pada akhirnya bisa meniru. Nah, ya Bahkan itu menurut kenapa tadi aku penelitian, bilang apa namanya kita perlu eksplorasi, kita perlu apa namanya punya koleksi aktivitas-aktivitas yang kita nilai oke untuk dijadikan saluran emosi. Aktivitasnya bisa apa saja terserah, tapi pertanyaannya memenuhi syarat enggak? Syaratnya untuk jadi saluran emosi yang oke itu ada 4, 3 yang utama, 1 tambahan. Satu apa namanya syaratnya bisa dilakukan sambil emosi. Jadi apakah aktivitas itu bisa saya lakukan sambil merasakan emosinya? Kalau lagi marah sambil merasakan marahnya, kalau lagi sedih sambil merasakan sedihnya, kalau lagi takut sambil merasakan takutnya, dan seterusnya. Yang kedua, apakah aman kalau saya melakukannya sambil merasakan emosinya? Yang ketiga, apakah bisa apa namanya melegakan? Karena menyalurkan emosi itu artinya kan seperti kita mengalirkan air. Ya kan seperti kita apa memindahkan sesuatu. Nah, apakah sesuatunya itu berhasil dipindahkan dengan cara itu? Apakah airnya berhasil dialirkan dengan cara itu? Ya, yang keempat, ini terutama khususnya untuk orang-orang yang secara alamiah punya dorongan emosi yang arahnya ke dalam. Artinya dia secara alamiah tidak suka, tidak mau ketahuan orang kalau dia sedang mengalami letupan emosi. Benar. Ya, nah kalau orang-orang yang emosinya arahnya ke dalam seperti ini, syaratnya tambah 1, aktivitasnya perlu bisa dilakukan sendirian. Karena ketika ada orang lain, dia akan jaim. Ya, dia nggak akan bisa menyalurkan emosi ketika ada orang lain. Orang lain ini artinya orang yang dia maknai sebagai orang lain ya. Artinya mungkin saja ada orang, entah temennya, entah orang tuanya, entah anaknya, entah apa keluarganya, yang lain, entah tetangganya atau siapapun, yang dia nilai sebagai sudah bukan siapa-siapa, artinya sudah jadi orang dalam menurut dia, sehingga ketika orang ini tahu bahwa dia sedang emosi, dia nggak apa-apa. Ya. Tapi kalaupun itu adalah orang tua, kalaupun itu adalah keluarga, kalaupun itu adalah pasangannya, itu bisa saja dimaknai sebagai orang lain, sehingga dia walaupun itu adalah pasangannya, walaupun itu adalah orang tuanya, dia tetap nggak suka, dia tetap nggak mau orang itu tahu kalau dia lagi mengalami letupan emosi. Bisa juga begitu. Mungkin jaimnya kemana seperti itu ya Om ya? Iya, iya. Jadi kalau saya misalnya emosinya arahnya ke dalam, maka saya perlu cari selain syarat 3 tadi terpenuhi, saya juga perlu memenuhi syarat 1 lagi, yaitu bisa dilakukan sendirian. Jadi carilah aktivitas yang bisa saya lakukan sendirian, yang aman kalau dilakukan sambil emosi, yang bisa saya lakukan sambil emosi dan bisa melegakan hati kemudian. Itu kenapa kadang-kadang kita menemukan beberapa orang need some space ya, Om. Jadi saya butuh space, tolong dihormati. Itu it means something. Ternyata memang benar-benar orang itu membutuhkan space untuk meluapkan apa yang dia rasakan. Iya, itu kenapa juga kalau kita tahu atau kita lihat ada orang yang menurut kita dia sedang mengalami letupan emosi. Terus kita mau bantu, mau menenangkan dan segala macam, itu hati-hati. Kita perlu izin dulu, kita perlu apa namanya tahu dulu dia butuhnya bagaimana. Karena kalau enggak, nanti kita bisa mencampuri urusannya orang tanpa izin.
ya niatnya membantu malah mengganggu. Ya, yang kedua kita justru bisa jadi kehilangan kepercayaannya dia karena dia jadi nggak nyaman ketika kita menampilkan perilaku itu. Nah kalau itu Bener. yang terjadi, apalagi kalau orang tua kepada anak-anak, nah ketika anaknya sudah tidak nyaman lagi sama orang tuanya gara-gara orang tuanya nggak oke dijadikan tempat curhat, ya besok-besok kan anaknya nggak akan datang ke orang tuanya lagi kalau lagi Bener, lagi bener, bener. Jadi mungkin kalau ingin, berarti ini untuk mama papa juga yang ingin dekat nantinya dengan anaknya sampai dewasa nanti juga harus menjaga ini ya, Om ya. ya Jadi karena sejak kan nggak kecil mungkin untuk kita bisa curhat sama orang yang nyebelin. setuju. Jadi kalau pengen jadi tempat curhatnya anak, kalau bisa jadi orang yang enak diajakin, menyenangkan untuk diajakin berdiskusi, apapun pendapatnya anak untuk bisa didengarkan. Karena seperti Om G bilang, kalau intinya kita ngobrol sama orang yang nyebelin, kita nggak akan suka gitu. Hmm. Jadi kita akan mencari orang lain yang lebih paham menurut Hmm. masing-masing dari diri kita.